Pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga di Puskesmas pada pagi hari ini. Boleh tahu Pak namanya siapa? Bapak Putu. Bapak Putu umurnya berapa Pak? 55 tahun. 55 tahun. Alamatnya di mana? Di Denpasar. Di Denpasar. Pekerjaan sebagai apa? Sebagai supir. Sebagai supir. Baik Bapak, datang ke sini ada yang bisa saya bantu? Ada, saya merasakan keluhan sesak setiap 3 hari yang lalu. Baik, untuk apakah Bapak memiliki riwayat penyakit tertentu Pak? Ya, memiliki hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Baik, kemudian karena Bapak mengalami hipertensi, apakah mengkonsumsi obat secara teratur? Tidak secara teratur. Baik. Di keluarga apakah ada yang memiliki riwayat penyakit tertentu? Ada bapak saya. Baik Bapak, dari keluhan yang Pak sampaikan, saya akan melaksanakan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan rendikularis dan pemeriksaan nanti interpretasi foto toraks yang telah Bapak bawa. Di sini saya akan mengkonfirmasi untuk tekanan darah Bapak adalah sebesar 170/100, kemudian untuk frekuensi nafas Bapak adalah sebesar 26 kali per menit. Kemudian untuk pemeriksaan tekanan rendikularis ini akan kita lakukan di kasur, jadi Bapak dimohonkan untuk membuka pakaiannya untuk mempermudah pemeriksaan. Apakah bersedia? Bersedia. Baik Bapak silakan untuk mempersiapkan diri dan saya akan menceritakan untuk lidahnya. Baik Bapak, di sini Bapak sudah berbaring tanpa menggunakan bantal, tetapi untuk mempermudah saya menemukan titik kolek, saya akan posisikan Bapak dalam sudut kepala Bapak dalam sudut 30 derajat, jadi bisa digunakan bantalnya nih Pak. Baik, permisi Pak. Baik, Bapak bisa berbaring dengan rileks serta bernafas dengan santai. Dan di sini Bapak silahkan untuk meluruskan lehernya dan menoleh ke kiri. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan penekanan atau pengurutan dari angulus mandibular ke bawah untuk mengetahui adanya ungulasi. Kemudian akan melakukan pembentungan untuk mengetahui titik pulsasi. Kemudian di sini sudah saya temukan dan saya akan mengukur dari titik pulsasi menuju manubrium cerni serta memproyeksikan dari ketinggian tersebut menggunakan pengaris satunya yang diletakkan pada angulus Ludovici. Di sini terlihat untuk ketinggian dari pulsasi adalah sebesar 2 cm H2O, sehingga untuk Bapak bisa kembali lagi. Sehingga untuk ketinggian atau tekanan rendikularis Bapak jika diakumulasikan dengan ketinggian volume pengisian atrium ambidextra adalah sebesar 5 cm H2O, sehingga tekanan rendikularis Bapak adalah sebesar 7 cm H2O yang masih dalam batas normal, sehingga tidak teridentifikasi dari Bapak mengalami gagal jantung. Nah, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi foto toraks yang telah Bapak bawa, dan selanjutnya Bapak silakan untuk menggunakan pakaiannya nih Pak dan kembali ke meja pemeriksaan. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk yang sekarang kita akan melakukan interpretasi dari foto ronsen toraks yang telah Bapak bawa. Di sini saya akan memasang foto ronsen pada lightbox, kemudian dengan melihat adanya marker, tetapi pada foto ini tidak terdapat adanya marker. Kemudian kita akan menentukan apakah proyeksi dari foto ronsen ini, di mana karena terlihat dari klavikula mendatar seperti huruf T serta margomedial dari skapula terlihat, jadi ini adalah proyeksi dari posterior anterior. Kemudian kita akan melakukan pengecekan terkait dengan identitas dari pasien pada foto ronsen, di mana tidak ditemukan adanya identitas sama sekali pada foto ronsen ini. Kemudian kita akan menentukan bagaimana kelayakan dari foto ronsen ini dengan beberapa indikator. Untuk yang pertama, kita akan menilai dari cakupan film, di mana di sini terdapat apex paru, kemudian sinus costophrenicus dengan jelas tanpa ada bagian yang terpotong. Kemudian kita akan memeriksa terkait dengan inspirasinya apakah cukup atau tidak dengan menghitung dari ketinggian diafragma kanan dengan kosta. Nah, di sini kita akan menghitung dengan kosta posterior dan kita lakukan bersama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baik, untuk ketinggian dari diafragma kanan adalah setinggi kosta 9 posterior, yang dimana mengidentifikasikan untuk inspirasi dari foto ronsen ini adalah cukup. Kemudian kita akan melakukan identifikasi dari kesimetrisan foto toraks, di mana untuk segmen dari vertebra berada di tengah dari seno clavicularis dan jarak antara sendi sudut
sternoclavicularis antara kanan dan kiri jaraknya sama. Jadi untuk foto ronsen ini adalah simetris. Kemudian kita akan mengidentifikasi terkait dengan kondisi dari sinar X-ray, di mana di sini terlihat untuk sinar X-ray-nya dengan melihat bagaimana keadaan dari vertebra thoracalis yang terlihat dengan jelas sehingga densitasnya keras. Kemudian kita akan mengukur dari bentuk dan ukuran jantung, di mana untuk bentuk dari jantung abnormal karena mengalami pembesaran. Kemudian untuk pinggang jantungnya menonjol jika kita bantu dengan penggaris yang tidak ada melengkung pada pinggang jantung tapi menonjol. Kemudian kita akan melakukan penghitungan terkait dengan cardiac index di mana kita akan membagi terlebih dahulu untuk kavum toraksnya menjadi 2 bagian sama besar antara kanan dan kiri. Kemudian kita akan menghitung jarak terjauh dari jantung di bagian kiri dengan garis horizontal, di mana ini ditemukan T1. Kemudian di bagian kanan juga di mana ditemukan ini T2, dan menghitung jarak dari terjauh di kavum toraks internal yang dimana ini merupakan DTI, di mana untuk cardiac index kita dapatkan penjumlahan dari T1 dan T2 dibagi dengan DTI dikali dengan 100%, yang dimana didapatkan untuk cardiac index ini untuk T1 dapatkan 3,5 cm, kemudian untuk T2 2 cm, dan untuk DT1 adalah 8 cm dikali dengan 100% didapatkan cardiac index adalah sebesar 69%, di mana ini menunjukkan adanya kardiomegali. Kemudian kita akan melakukan interpretasi terkait dengan batas dan segmen jantung. Untuk batasnya di sini terlihat untuk batas dari jantung kanan adalah aorta descendens, kemudian untuk ventricle kanan, kemudian untuk batas jantung kiri ada aorta knob, kemudian ada atrium kiri, dan ada ventricle sinistra yang mengalami pembesaran atau hipertrofi. Kemudian kita akan melakukan interpretasi terkait dengan segmen jantung, di mana untuk pembesaran dari segmen jantung terlihat pada ventricle sinistra. Kemudian untuk knob aorta kita akan melakukan penghitungan sama seperti tadi dengan membagi 2 dari kavum toraks, kemudian menghitung dari A1 sebesar 1 cm dan A2 adalah sebesar 0,9 cm. Jadi untuk penjumlahan dari A1 dan A2 adalah sebesar 1,9 cm, yang dimana ini kurang dari 4 cm sehingga untuk knob aortanya normal. Kemudian kita melanjutkan pada interpretasi hilus dan LDPA. Untuk hilus antara kanan dan kiri, ini di bagian kiri lebih tinggi daripada hilus bagian kanan dengan LDPA yang tidak lebih dari 17 mm. Kemudian untuk corak vaskuler ini tidak ada peningkatan jika kita membagi masing-masing ruang menjadi 3 bagian, tidak ada peningkatan dari corak vaskuler. Kemudian untuk parenkim baru tidak ditemukan adanya perkabutan dan sinus cruciatus lancip sehingga tidak ditemukan adanya efusi pleura. Untuk kesannya adalah kardiomegali dan terjadi hipertrofi dari ventricle sinistra. Baik Bapak, untuk interpretasi dari foto toraks sudah selesai dan pemisahan tengah mandibular sudah selesai. Dari hal tersebut apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diperiksa. Semoga lekas sembuh ya Pak.